Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, banyak contoh dalam kehidupan ini. Kita bisa belajar mulai dari manusia yang paling pertama, Nabi Adam. Ya, dia tergelincir karena melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak pun juga melakukan hal yang sama. Qabil dan Habil. Habil adalah figur anak yang baik. Qabil adalah figur anak yang buruk. Apa yang terjadi? Qabil melakukan koleksi dosa yang tak terhingga. Habil melakukan koleksi kebaikan yang tak terhingga juga. Jadi orang-orang yang meniru pola hidupnya Qabil, yang konsumtif, kemudian juga mubazir, pokoknya pelit, menang sendiri, egois, hedonisme, itulah Qabil. Tapi kalau Habil kebalikannya, sekalipun dia punya kekayaan tetapi dia tidak pamer. Dia adalah orangnya sangat baik. Dia orangnya sangat menyayangi bukan hanya manusia tapi binatang, tumbuh-tumbuhan. Dan kalau diminta untuk beribadah seperti mengeluarkan zakat, charity pada waktu itu dia pilihkan yang terbaik. Berbeda dengan Qabil, dia pilih yang paling buruk. Ini contoh. Jadi makin banyak kita melakukan ibadah, itu semakin banyak positifnya. Makin banyak kita lakukan pelanggaran dan dosa, makin banyak negatifnya kehidupan ini. Dosa dan kesalahan itu membebani, sedangkan kebaikan itu meringankan. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan, makin banyak kita berpola pribadi yang santun, polite, sabar, kemudian juga suka membantu sesama, maka pola hidup kita itu juga meringankan beban kita. Tapi sebaliknya kalau kita pelit, sombong, egois, hedonisme, makin banyak musuh kita. Orang yang hidup tenang ini adalah orang yang menanam banyak amal. Makin banyak amal yang kita tanam, maka langit pun juga akan memberikan kesuburan terhadap diri kita semuanya. Banyak contohnya para pemirsa. Tidak ada orang yang rajin bersedekah itu miskin. Tidak ada orang yang rajin berwakaf itu miskin. Tidak ada orang yang bayar zakat yang rajin itu yang miskin. Insya Allah semua orang-orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah melupakan Allah, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan kita. Nah, karena itu para pemirsa, mari kita menanam tabungan-tabungan spiritual. Spiritual saving, apalagi diperkuat dengan social saving, maka kitalah yang akan hidup tenang. Ketenangan hidup itu mahal, Bapak Ibu. Lebih mahal daripada kenyamanan hidup. Lebih mahal daripada kelezatan hidup. Kenyamanan bisa dibeli di hotel berbintang 5. Kelezatan bisa dibeli di restoran mahal. Tapi ketenangan tidak ada dijual. Menjual ketenangan gak ada. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan ketenangan, aqimis sholata li dzikri, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dirikanlah salat itu untuk mengingat aku, ketahuilah dengan mengingat aku, maka kalian akan mendapatkan ketenangan, tumaknina. Jadi cara terbaik untuk menciptakan ketenangan batin, dan perlu kita ingat bahwa al-ghina ghinan nafs, kekayaan yang paling puncak itu kekayaan batin. Marilah kita menanam budi. Marilah kita menebarkan energi positif. Insya Allah kita akan dominan sebagai orang yang tenang. Karena itu para pemirsa, mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Selama ini apa yang kita lakukan? Kalau spiritual saving kita tidak ada, jangan berharap banyak dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau spiritual saving kita banyak, maka insya Allah kita bisa tenang. Karena musibah itu bisa diusir oleh kebaikan hati seseorang. Musibah bisa diusir oleh charity dan kesediaan kita untuk berbagi dengan yang lain. Dan inilah yang menjadi inti kehidupan kita, para pemirsa. Bulan suci Ramadan ini kita melakukan spiritual saving loh. Apa yang kita lakukan? Menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan suami istri. Makanan pun di kulkas, minuman apalagi. Istri kita halal kok. Tetapi di siang hari nggak boleh kita lakukan. Apakah Allah melarang ya enak-enak? Enggak. Tapi itu latihan spiritual untuk menjadi penyabar. Itulah puasa.
Ada makanan kulkas, tidak ada yang larang, tapi hati nurani kita melarang kita makan. Hei kamu puasa, kamu muslim, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi para pemirsa, mari kita melakukan langganan-langganan kebiasaan-kebiasaan menanam energi positif di lubuk hatinya orang. Mari kita membiasakan diri kita untuk senantiasa memberikan bantuan-bantuan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan dengan niat lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyati. Termasuk juga membantu binatang. Membantu binatang itu juga bisa masuk surga. Ada anjing yang kelaparan, kehausan, tidak pernah bisa menjangkau ujung lidahnya dengan telaga dalam, maka seorang penjahat kaliber internasional yang dihukum in absentia, dihukum mati, dia mengeluarkan sepatunya lalu mengambil air ke kedalaman telaga itu, kedua sepatunya dipenuhi air, lalu diberikan kepada anjing itu. Anjing itu disaksikan minum dengan begitu lahapnya, dia sangat kehausan. Kata Rasulullah, pemuda itu adalah penghuni surga. Tapi sebaliknya juga ada seorang ibu, ya, lauknya dimakan oleh kucingnya. Kucingnya diikat, disimpan dalam satu tempat yang tertutup sampai mati. Kata Rasulullah, perempuan itu penghuni neraka. Jadi orang bisa masuk surga dan masuk neraka itu gara-gara perlakuannya terhadap binatang. Ya, maka itu berbuat baiklah bukan hanya kepada manusia, tapi termasuk binatang, rumput. Ya, kita menanam rumput itu tidak ada yang rumput ditanam tidak ada yang dimakan rumput itu. Tidak ada kambing yang makan rumput yang kita tanam itu, ya, yang tidak mendapatkan pahala. Karena itu menanamlah, seandainya pun dunia ini besok pasti kiamat, itu kata Rasulullah. Luar biasa hadis ini. Seandainya besok dunia ini kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Begitu pentingnya menanam pohon, dan begitu pentingnya kita beribadah. Karena itu para pemirsa, dalam bulan suci Ramadan seperti inilah sangat bagus untuk kita melakukan introspeksi, ya. Sangat penting untuk kita menanam spiritualitas. Perbanyaklah sholat tahajudnya, perbanyaklah sholat ibadahnya yang lain, banyak ngaji, itu kan spiritual saving. Kalau kita tebal spiritual savingnya, maka lega hati ini melangkah. Masih ada modal yang banyak. Tapi kalau kita nggak punya modal apapun, lalu melakukan kekeliruan, kesalahan, maka musibah maksimum yang akan menimpa kita. Itulah sebabnya kita penting untuk memperdengarkan apa yang disebut dengan spiritual saving. Tabungan spiritual yang sangat penting. Ya, banyak contoh-contoh lain yang bisa kita tunjukkan bahwa kalau orang mempunyai simpanan amal yang banyak, maka musibah tidak akan menimpa dirinya. Kalaupun ada musibah menimpa dirinya, itu musibah yang paling sederhana. Bisa didukung, bisa bisa diemban gitu ya. Tapi kalau kita tidak pernah melakukannya, kebaikan-kebaikan dan lalu melakukan keburukan-keburukan, maka itulah yang akan mendapatkan siksaan yang berat, overloaded itu nanti. Semoga kita semua yang berpuasa ini, insya Allah menjadi pendengar pemirsa ini bisa mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.